Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Kali ini kita akan mereview saham-saham harian yang potensial buat scalping harian 11 Oktober 2021. Sobat traders, sebelum lanjut, tolong jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe video-video channel Master Cuan agar channel Master Cuan dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, kita akan mereview indeks harga saham gabungan terlebih dahulu sebelum kita mereview saham-saham pilihan atau saham-saham request rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia maupun diskusi trading ataupun juga Indo Primer. Indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini ditutup menguat sebesar 1,02% atau ditutup pada harga 6.481,7690. Sehari sebelumnya membentuk candle hijau ya, juga mengalami penurunan sehari sebelumnya, tapi masih bearish karena harga lastnya itu masih di atas harga tutupan hari kemarin sehari sebelumnya. Ini kalau kita lihat membentuk candle inverted hammer, kita lihat secara stokastik ini sudah berada di garis stokastik area jenuh ya, atau area jenuh untuk stokastik ya, karena berada di atas area 80 ya yang kita lihat. Dan stokastiknya sendiri masih terjadi pantulan GC. Jadi potensialnya mungkin masih lanjut ya buat Senin kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat tadi sini cukup strong ya. Oke sobat traders, next kita akan mereview saham yang pertama yaitu saham Doit. Tapi sebelum kita mereview saham Doit, sekedar info buat rekan-rekan trader di mana saya berada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Rekan-rekan trader jika ingin diskusi tentang saham, rekan-rekan trader bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini, baik via Telegram ataupun juga via WhatsApp, serta bisa juga via Signal. Oke, next. Sekarang kita menganalisis saham yang pertama, yaitu saham Doit. Saham Doit kalau kita lihat tadi ditutup dengan candle spinning tops menguat ya 1,85%. Ditutup pada harga 330. Kalau kita lihat secara volume trade hari ini volume trade-nya lebih banyak daripada volume sehari sebelumnya ya, kalau kita lihat ini ya. Dan kalau kita perhatikan ini untuk stokastiknya sendiri membentuk potensi membentuk golden cross, baru potensi belum ya, karena dan area perkiraan atau estimasi area pembentukan golden cross-nya itu di area garis stop 50. Secara teknikal kalau kita lihat ya performance daripada Doit ini kita lihat tadi masih netral ya, artinya antara pasukan buyer dengan seller gitu masih berimbang. Dalam seminggu mengalami penurunan sebesar 1,79%. Ini potensi berbalik arah ya kalau kita lihat, karena ini sudah mantul di area-area resist ya. Maaf, bukan area resist, salah ini ya. Ini. Nah, ini berpotensi kalau kita lihat ini sudah mantul di sini ya, di area resist yang ini pentulannya. Jadi kemungkinan besar peluangnya buat mantul kembali ke atas ya. Jadi kesimpulannya ini berpotensi reversal bullish.
Saham berikutnya adalah BBRI. BBRI kalau kita lihat secara tren lain, ini uptrend ya, beberapa hari ini uptrend. Ini uptrend ya. Ini sudah break di harga 4.000. Nah, walaupun 2 hari terakhir sebenarnya menguat ya. Kalau kita lihat ini menguat 0,97%. Mengapa bearish? Karena harga last itu di bawah harga open. Sama dengan sehari sebelumnya ya. Tetap sehari sebelumnya itu break even point atau jalan-jalan karena harga last sama dengan harga tutupan sehari sebelumnya. Kalau kita lihat secara volume trade ini ya lebih sedikit atau lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya. Ini juga gagal break ya, kalau kita lihat gagal break di sini di harga 4.240. Kemudian tadi membentuk candle spinning tops. Jadi ini potensi di bawah turun dulu. Ya, kalau kita lihat walaupun secara teknikal ini masih fase pembelian, tapi bisa jadi di bawah turun dulu sampai ke sini. Di harga 4.000 ya, jadi ada potensi di bawah turun. Karena kalau kita lihat secara stokastik, ini garis stokastik, garis signal D dan K ini sudah berada di atas area jenuh, yaitu antara 80 sampai 100. Ini ya 80 dan kita lihat di sini 100 ya. Ini. Jadi sekitar 100 ya. Ini potensi di bawah turun dulu untuk stokastik. Entah apa versi stokastiknya ya. Walaupun ini apalagi kalau kita lihat ini juga sudah membentuk dead cross. Performa BBRI sendiri dalam 1 minggu ini cukup bagus, 6,67%. Next saham berikutnya adalah MRAT. MRT kalau kita lihat ini sudah mantul ya di sini. Jadi mantul, sudah mantul di area support ya sebenarnya. Awalnya sih breakdown ya, break support di 274, tetapi kemudian ini di sini malah memantul ya. Kalau kita lihat terjadi pantulan di harga 268. Nah, tadi membentuk candle yang disebut Dragon Play Doji. Jadi ini potensi naik ya kalau lihat candle seperti ini, apalagi ini ada candle bullish sebelumnya, kemudian Dragon Play Doji. Ini di mana walaupun di mana support shadow support itu lebih panjang, artinya lebih banyak yang melakukan cut loss tadi. Banyak yang cut loss, banyak juga yang melakukan pembelian. Walaupun secara teknikal ini masih masuk dalam fase penjualan, wajar karena bearish sideways penurunan ya. Jadi masuk masih fase penjualan. Nah, ini biasanya memang kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Tetapi kalau kita perhatikan secara stokastik ini kan sudah golden cross di sini. Di sini kita ini ya, golden cross di sini. Ini candle Dragon Play Doji, di mana pasukan buyer berhasil mengendalikan harga sehingga kembali ditutup di harga 278. Artinya persentase kenaikannya jika dihitung dari harga tutupan sehari sebelumnya itu 0,00%. Jadi tutupannya itu sama dengan harga open hari ini. Jadi ini masih walaupun dibilang wait and see, tapi potensi lanjut sebenarnya lebih besar ya untuk MRAT ini. Next, saham kota. Saham kota tadi kita lihat ditutup di spinning tops. Candle spinning tops ditutup di harga 153 atau ada kenaikan 0,66%. Jadi dihitung dari
harga pembukaan ke harga tutupan, itu kenaikannya 0,66%. Ini masih fase sideways, tapi kalau kita perhatikan ini sudah mantul di area support sini ya, di 143 ya, di 143. Oh maaf, 150 ya, 153 ya, maaf 146. Ini sebenarnya potensi naik ya kalau kita lihat, karena candle yang terbentuk spinning tops, volume trading mendukung banyak ya, cukup banyak juga volume tradingnya. Terus ini terjadi pantulan GC kalau nggak salah ini. Nah, jadi antara garis signal K dan garis signal D, yang signal K ini yang biru dan yang merah ini signal D, ini terjadi pantulan. Biasanya pantulan GC ya. Oh, kalau di sini sudah dead cross dan di sini malah membentuk golden cross. Jadi ini juga potensi lanjut buat kota ya, buat saham kota. Secara teknikal memang masih strong sell ya, strong penjualan kalau kita lihat ini. Tapi potensi naik ada cukup besar ya peluangnya. Kalau kita lihat bentuk candle, stokastiknya, volume trading mendukung. Memang kalau kinerja dalam seminggu ini mengalami penurunan sebesar 0,65%. Next, saham MLPL. MLPL kalau kita perhatikan ini potensi turun masih ada karena ini ya. Tadi close di area support harga 418 atau mengalami penurunan sebesar 6,70%, atau ini ARB ya. Ini ARB dan berpotensi lanjut ke harga 386. Bahkan ke sini ya, kalau kita lihat ini bahkan bisa sampai area sini. Bisa sampai sini ya. Bisa sampai 234 sampai 206 ya. Kalau kita lihat untuk MLPL ini. Jadi kita masih wait and see lah ya, menunggu. Bisa jadi dia mantul di harga 380, tapi bisa juga terus lanjut ke sini 240. Jadi untuk saham ini wait and see, walaupun secara teknikal kalau kita lihat ini sudah di area support cukup rendah ya untuk stokastiknya, di garis 2,18 ya. Antara apa ya, ini antara 0 sampai 20 dan cukup berada di bawah area dasar. Ya, pantau hari Senin, wait and see dulu, jangan masuk dulu. Kalau memantul memang Senin ya bisa masuk. Karena kalau secara teknikal memang fase penjualan, performance dalam seminggu ini mengalami penurunan sebesar 25,36%. Tadi ditutup ARB ya. Next, saham CPIN. CPIN kalau kita lihat tadi ditutup dengan candle long lead doji, volume trading lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya, tetapi kalau kita lihat di sini stokastiknya justru mengindikasikan kenaikan harga karena terjadi golden cross dan cukup garis signal K sangat kuat ya, lebih panjang daripada garis signal D. Memang secara teknikal fase penjualan karena fase penurunan dari sini kemudian berbalik arah. Performance dalam seminggu ini mengalami kenaikan ya, cuma walaupun sedikit 0,80%. Tapi ini masih potensi lanjut. Ya kita wait and see lah, artinya tunggu candle konfirmasi berikut. Tapi kalau ini tetap ya potensi lanjut CPIN ini. Next, saham JPFA atau JAPA. JAPA kalau kita lihat tadi membentuk candle inverted hammer, saat sebelumnya juga ya spinning tops. Ini masih area support ya, tapi kemungkinan masih di bawah turun juga ada ya kalau kita lihat. Ini memang
mantul-mantul di sini ya. Nah, kalau kita lihat ini mantul-mantulnya di sini. Jadi mantul di sini ya. 1785 sampai 1745 itu area supportnya. Kemungkinan bisa jadi karena ini gagal ini ya, kalau mampu break support di sini, support yang ada di sini ya. Ini bisa lanjut, tapi kemungkinan di bawah turun ini ada. Kalau kita lihat ini juga di sini, apalagi di sini sudah terbentuk GC dan tinggal menunggu dead cross-nya aja. Tapi ini pasti pembelian lebih kecil. Ini potensi lanjut sebenarnya lebih besar ya. Potensi lanjut untuk JPF-nya sangat besar ya. Next, saham WSKT. WSKT kalau kita lihat secara trendline ini sudah di area resist ya, gagal break. Kalau kita lihat sini gagal break, tapi kemungkinan ini sideways, tapi bisa jadi sideways bearish ya, dibawa turun dulu ke harga-harga sini. Di harga low-nya 950 sekitaran ini ya. Jadi dari sini kan terbentuk candle inverted hammer. Jadi bisa jadi dibawa ke harga 950, 955. Tapi bisa jadi juga lanjut. Tapi kalau kita lihat ini gagal break ya. Gagal break. Walaupun pastinya pasti tekniknya masih baik. Performance dalam seminggu ini cukup bagus, 5,26%, dan garis stokastiknya sudah berada di atas garis stok 80. Jadi sudah berada di atas garis jenuh ya. Tinggal turunnya aja. Dan ini wait and see. Admin prediksi ini potensi turun ada. Walaupun tidak menafikan potensi naik juga ada jika mampu break di harga 1025. Next, saham Pren. Saham Pren kalau kita perhatikan ini sudah mantul di support di sini 93 ya. Dari 93 ini tadi shooting star. Saat sebelumnya terbentuk candle Gravestone Doji, jadi shooting star. Dan kalau kita lihat ini volume trading cukup banyak hari ini ya, 3075 miliar ya. Nah, kalau kita lihat di sini lembar itu kayaknya. Nah, ini terjadi GC di sini. Ini potensi sebenarnya naik. Potensi kembalikan arah ada buat trend. Jadi kita tinggal menunggu. Cuman pasti teknikalnya masih penjualan. Dan performance-nya dalam seminggu ini mengalami penurunan sebesar 5,61%. Next, saham DGIK. DGIK tadi ditutup di harga 114 dengan kenaikan sebesar 10,68%. Candle yang terbentuk adalah spinning tops. Kalau kita lihat volume trade ini ya, 3 kali lebih banyak dari volume sehari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah break di sini ya. Ini. Di sini ya. Artinya dalam fase trend sideways itu sudah break sideways, jadi break resist di harga 90. Secara teknikal kita tadi lihat ya, ini masih strong buy. Kenaikan dalam satu minggu sebesar 48,05%. Jadi dalam satu minggu kenaikannya cukup banyak juga ya. Tadi sempat high ke harga 139. Kalau kita lihat secara stokastik ini sudah membentuk dead cross. Dead cross-nya di area antara 40 sampai 80 ya, garis stokastiknya. Berarti sudah potensi mengarah turun ini. Walaupun di sini strong buy, tapi potensi di bawah turun ada ya. Kalau kita lihat apalagi ini membentuk spinning tops, berarti banyak yang taking profit tadi. Karena close di harga 140 dengan high tadi di 139.
Ini potensi di bawah turun ya. Next, Saha Coco Toko atau Wahana Interfood Nusantara Tbk ya. Kalau kita lihat ini membentuk candle inverted hammer ya. Volume trading sangat banyak ya. Kita lihat ini sudah mantul di garis support ya. Di sini supportnya di area 244. Jadi itu pantulannya ya. Ini potensi lanjut karena kalau kita lihat secara stokastik itu sudah golden cross ya. Garis golden cross terbentuk di antara garis 0 dengan garis stokastik 20, area bottomnya. Walaupun technical netral, artinya antara pasukan buyer dan sellernya itu masih berimbang ya. Tapi kalau secara technical indikator, secara technical candlestick dengan tren sideways, dengan trennya mengindikasikan lanjut naik. Performance-nya dalam satu minggu ini mengalami kenaikan sebesar 11,11%. Jadi ada kenaikan ya dalam satu minggu. Oke, next. Bull atau buana lintas lautan. Ini tadi ditutup dengan candle Dragonfly Doji. Gagal break di harga 286 ya. Di close-nya 286 tapi break resistnya juga di situ di 286. Walaupun di sini kemarin walaupun di sini membentuk candle hanging man. Ini membentuk candle dengan play doji. Volume trading kalau kita lihat ini di bawah, ini ya yang di bawah. Ini yang ini hampir sama dengan volume sehari sebelumnya. Ini masih di daerah sideways. Pasukan buyer juga tadi sempat mengangkat kembali harga saham bull ini sesuai dengan harga opennya tadi di 286. Kalau kita lihat stokastik area 20, ini adalah area 20 sampai garis 40 itu stokastik golden cross ya dan mengarah naik. Artinya potensi lanjut sebenarnya masih ada, apalagi tadi ditutup di harga opennya. Jadi open dengan close-nya sama ya 286. Ini masih potensi lanjut juga ada kalau kita lihat teknikalnya masih baik. Performance dalam satu minggu ini sebesar 5,93%. Ini masih potensi lanjut ya secara teknikal. WMI atau Wilton Makmur Indonesia, kalau kita lihat ini tadi inverted hammer candlenya ya mantul di garis support. Kalau kita lihat ini sudah area support, sudah posisi memantul ya. Sehari sebelumnya kalau lihat candle doji, long lead doji ya, volume trading lebih banyak dibanding sehari sebelumnya. Artinya volume trading lebih besar dibanding hari sebelumnya. Kalau kita lihat ini ada golden cross untuk stokastik ya di antara garis 0 dengan 20. Jadi masih terbentuk garis golden cross di area bottom dari stokastik. Jadi potensi memantul juga sebenarnya besar ya, potensi lanjut untuk naik. Walaupun mungkin kenaikannya tergantung bandar juga. Tapi secara teknikal potensi lanjut. Kita lihat walaupun teknikal masih fase penjualan dan dalam satu minggu kalau kita lihat kenaikannya 0,90%, nanti kecil ya karena masih fase sideways. Dalam satu minggu ini masih fase sideways. Tapi potensi lanjut ada ya. Kemungkinan lanjut. Secara teknikal
Secara teknikal BBTN telah break resist di harga ini ya, kalau kita lihat di harga 1485 mencoba ke resist berikutnya di 1675. Ini ya Gravestone Doji. Volume hari ini kurang lebih sama dengan volume sehari sebelumnya di sini. Kalau kita lihat ini gagal break di harga 1580. Tadi close di harga 1565. Di bawah harga open ya tadi. Maaf. Close-nya tadi ini 1585. Di atas harga opennya 1580. Artinya satu tick di atas harga open. Kalau kita lihat secara stokastik mesti hati-hati ya. Ya, potensi pembalikan arah ada karena kalau kita lihat ini sudah di atas garis 80. Sudah area jenuh antara garis 80 dengan 100 ya, walaupun terbentuk garis golden cross, tapi kalau kita lihat dari sini ini garis-garisnya ini mepet ya, artinya potensi sideways turun-turun dikit ada di wait and see dulu. Kalau untuk BBTN mau masuk tunggu koreksi dulu mungkin di sekitar sini atau di sekitar sini, nah ya baru kita bisa open buy ya, walaupun secara teknikal masih potensi masih fase pembelian. Dan dalam seminggu kalau kita lihat masih kinerjanya cukup bagus yaitu 6,73%, tapi kalau secara tren ini berpotensi dibawa turun dulu. Nah gagal break kalau kita lihat ya, gagal breaknya itu di harga 1605. Jadi tadi sempat banyak yang taking profit. Jadi masih wait and see ya kalau mau masuk. Kalau sudah punya barang hold aja, tapi kalau baru mau masuk wait and see, tunggu-tunggu koreksi ke bawah, koreksi down dulu. Next, KBAG. KBAG secara trend line kalau kita lihat ini ya. Ini KBAG kita lihat tadi Gravestone Doji, kita lihat ya. Ini inverted hammer masih fase sideways. Jadi masih fase sideways. Ini masih mantul di garis dulu kita lihat area sideways-nya itu 55 dengan 52, jadi masih mantul antara 52 dan 55. Kita lihat volumenya sama ya dari kemarin, belum terlalu ini untuk KBAG. Dan secara teknikal stokastiknya cukup bagus. Ini ada pantulan GC di sini di bawah area 20 ya, di bawah garis stokastik 20 ini, garis kas 20 ini. Di tepatnya di garis 14,49. Jadi masih antara 0 dengan 20. Ini potensi lanjut naik sebenarnya cukup besar ya KBAG ini. Kalau kita lihat secara teknikal, ini potensi dibawa ke harga ya 60. Teknikal memang masih netral. Performance dalam satu minggu cuma 1,89% kenaikannya, artinya karena fase sideways. Tapi potensi naik cukup besar ya untuk KBAG. Next, Elsa. Elsa kalau kita lihat tadi ini ya long white body ya, candle yang terbentuk setelah mantul di sini seperti yang kita sudah analisa beberapa saat sebelumnya bahwa memang ada potensi mantul dari sini, dan betul ya. Ini tadi mantul di harga 314. Lossnya tadi 326. Jadi ada kenaikan sebesar 3,82%. Memang volume trading lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya. Ini terbentuk garis golden cross walaupun di garis stokastik 40 sampai 80. Jadi antara garis stokastik 40 dan garis stokastik 80 itu terbentuk GC. Jadi masih potensi naik ya, masih potensi naik setelah 2 hari retrace di sini. Ini masih potensi naik. Kita lihat juga ini masih pembelian. Performance dalam satu minggu ada kenaikan 5,84%. Potensi naik ya Senin.
Next berikutnya ANTM atau Antam. Antam kalau kita perhatikan ini sudah area resist di sini, sudah area resist ya, sama dengan di sini. Untuk tren yang di sini. Jadi kemungkinan balik arah juga ada. Masih potensi balik arah ke sini ya. Candle yang terbentuk ada inverted hammer, volume trading kita lihat ini lebih banyak atau lebih besar dibanding volume sehari sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini beberapa hari yang lalu atau tepatnya hari Senin yang lalu, mungkin ini ada pantulan GC. Ini masih potensi. Bisa jadi ini seperti ini ya, candle bullish tapi kemudian candle bearish dan selanjutnya ternyata bullish lagi, on bearish. Bisa jadi seperti ini. Artinya bisa jadi koreksi juga sampai ke harga-harga seperti sekitaran ini lah ya, atau sekitaran sini. Kalau secara teknikal ini koreksi, potensi lanjut turun. Sini juga antara pasukan buyer dan seller juga masih netral. Dalam seminggu kenaikannya juga cuma 5,41% ya. Jadi kemungkinan masih lanjut koreksi 1-2 hari ini. Nah ini saham berikutnya adalah MSIN. MSIN atau MNC Studio International. Tadi kalau kita perhatikan itu membentuk candle ya. Kalau kita lihat ini adalah candle inverted hammer atau shooting star ya. Kalau kita lihat ini shooting star. Nah ini shooting star kalau kita perhatikan sehari sebelumnya terbentuk candle doji long led doji. Kalau kita lihat ini masih area fase 1 way. Kemungkinan kalau kita bentuk ini mungkin membentuk triangle pattern ya. Kalau kita perhatikan nih. Dan ini membentuk, dan ini garis supportnya ya. Ini garis supportnya. Jadi kemungkinan besar kalau kita perhatikan ini bisa jadi ini memantul di harga 500. Tapi kalau teknikal ini fase penjualan, kenaikannya dalam seminggu memang mengalami penurunan ya, 2,91%. Volume trading kalau kita lihat atau kita perhatikan ini lebih kecil dibanding volume saat sebelumnya. Tapi kalau kita lihat stokastiknya ya mengalami penurunan ya. Kemungkinan ini turun. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ya, ini terjadi pantulan DC, dead cross. Tapi untuk lebih meyakinkan kita mesti mengecek, coba kita cek dulu MACD-nya ya. MACD memang dibawa turun ya. Jadi kemungkinan masih lanjut turun untuk MSIN ini. Berikutnya Crash. Crash kalau kita lihat tadi membentuk inverted hammer ya. Ini share sebelumnya shooting star. Nah ini terbentuk, ada potensi membentuk garis golden cross ya. Walaupun di area 40 ini ya, 40 dengan 80. Jadi garis 40-80 ini masih area-area cukup ini untuk ini masih bisa lanjut naik. Jadi ini masih potensi naik ya. Kalau kita lihat ini potensi pantulan di sini. Artinya ini area pantulan ya. Nih. Ini mantul di harga 730. Opennya low-nya tadi, low-nya
530 ya. Ini mantulnya di situ, mantul di low high di sini 530. Jadi bisa jadi ini diangkat naik ya kalau kita lihat ini pasif pembelian. Dan ini juga performance dalam satu minggu 4,90%. Ini potensi membentuk garis golden cross di area sini. Artinya berpotensi masih lanjut naik. Ya bisa jadi ini masih diangkat ya, lanjut naik. Next saham EMTK. EMTK kalau kita lihat ini sudah mulai sudah mantul dari garis ini ya, yang di sini support. Ini sudah membentuk garis golden cross di sini. Di sini lanjut kenaikan. Kemudian di sini mengalami sedikit pembalikan arah walaupun ternyata terjadi pantulan GC. Di sini kembali membentuk candle bullish ya, inverted hammer. Ya inverted hammer ya. Kalau kita lihat ini potensi lanjut up. Kalau kita lihat potensi lanjut up, walaupun volume lebih kecil dibanding volume hari ini lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya, tapi kalau kita lihat dari sini ini masih di atas antara garis stokastik 20 dan 40 itu potensi membentuk garis ini ya, dead cross pantulan golden cross, potensi membentuk pantulan golden cross. Jadi potensi satu bisa jadi beberapa hari ke depan ini satu ya kalau kita lihat. Jadi bisa jadi ini opennya harga lastnya nanti akan di bawah harga open, atau bisa jadi kebalikannya ya, harga lastnya di atas harga open. Artinya bisa jadi ini ya, yang jelas ini kemungkinan masih satu kalau kita lihat fase penjualan dalam seminggu cuma 1,18%. Tapi tetap kalau mau masuk ini potensi masuk bisa buat swing oke. Kalau kita lihat untuk EMTK ini lebih bagusan buat swing ya. Next saham MITI. MITI kalau kita lihat tadi ditutup, ini bagus ya, long white body ya. Volume trading juga lebih besar dibanding volume trading hari ini lebih besar dibanding volume trading saham sebelumnya. Dan ini yang paling menarik ini ya, terbentuk golden cross di zona antara garis stop 20 sampai 40, jadi masih area bawah ya. Nah, ini kemungkinan terjadi pantulan, jadi resist yang ada di sini berubah jadi support di sini ya. Nah, jadi berubah jadi support di sini. Ini kemungkinan jadi pantulan. Jadi bisa jadi ini lanjut naik kalau kita lihat secara candlestick mendukung, volume trading mendukung, stokastiknya juga mendukung, teknikalnya apalagi ya, di potensi lanjut secara teknikal. Next, saham MITI. MITI secara tren lain kita lihat ini fase retrace ya. Mantul di support 109 ya. Tadi close-nya itu di harga 106 115. Jadi secara tren lain ini mulai reversal bullish ya, setelah sebelumnya itu retrace. Jadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga ya. Ini membentuk candle long white body. Volume trading kalau kita perhatikan tadi lebih besar juga ya. Kita lihat ini volume tradingnya ya ini. Dan ini nih stokastiknya lumayan membentuk golden cross, artinya sudah mulai reversal bullish. Kalau kita lihat fasenya di sini fase pembelian ya kan. Nah, kemudian dalam satu minggu ini ada kenaikan 2,54%. Jadi kesimpulannya ini
potensi lanjut untuk saham MITI. Next, saham MTDL. MTDL secara trendline lagi naik ya setelah break di 2800, kemudian ini membentuk triangle pattern. Kalau kita lihat dari sini, kalau kita lihat ini patternnya triangle ya dari sini. Jadi ini membentuk candle inverted hammer. Sehari sebelumnya juga inverted hammer. Volume trading ini lebih besar daripada volume trading sebelumnya. Dimana di sini membentuk garis golden cross di area garis stokastik 54,24. Jadi stokastiknya ini golden cross ya. Ini potensi lanjut. Secara teknikal MTDL kalau kita lihat fase pembelian atau fase akumulasi, dan ini memang dalam seminggu mengalami penurunan ya 1,0%. Tadi ditutup di harga 2.910 dengan kenaikan 1,02%. Kesimpulannya ini juga potensi lanjut. Next, saham ASA. ASA kalau kita lihat ini setelah break di sini ya. Setelah break pada trend sideways di sini dengan resistnya di 2.930. Nah, itu kemudian terjadi fase retrace dalam bentuk ini satu ya. Jadi dari sini naiknya sempat di sini ya di 3.750. Nah, ini sudah break di sini. Jadi sudah break di 3.750, tadi ditutup di harga 3.890 atau kenaikan sebesar 15,09%. Ini pertanyaannya potensi swing. Bisa potensi swing dengan catatan sobat trader sudah masuk ya, sudah ada di dalam. Kalau baru mau masuk ya hati-hati karena ini selalu membentuk all time high. Walaupun kalau kita lihat ini kan strong buy ya, mengalami kenaikan 13,08% dalam seminggu. Jadi bisa jadi dia seperti inilah ya kan, naik dulu kemudian turun retrace. Jadi kalau mau masuk ya tunggu retrace-nya dulu, tunggu pembalikan arahnya dulu. Setelah pembalikan arah tunggu reversal bullish-nya. Tapi kalau secara volume trading lebih besar daripada bullish swing, dan ini stokastiknya menunjukkan ini masih lanjut. Karena di sini kalau kita lihat ini golden cross dan ini masih lanjut ya. Signal K-nya sendiri menunjukkan potensi lanjut. Jadi ini swing potensi lanjut. Swing juga oke lah. Next, BBCA. BBCA sama ya kalau kita lihat. Ini kalau kita perhatikan ini sudah strong buy juga ya. Ini strong buy di sini dalam seminggu kenaikannya 7,80%. Tadi ditutup di harga 36.450, penguatannya 1,82%. Candle yang terbentuk adalah long white body bullish Marubozu walaupun ada sedikit shadow di area support. Volume trading kita lihat ini ya, volume tradingnya hampir kurang lebih sama dengan volume kemarin dari sebelumnya, dan ini di sini potensi dead cross. Artinya untuk stokastik ini menandakan ada kemungkinan balik arah dulu atau arah test dulu ya. Tapi secara MACD potensi lanjut besar. Jadi buat swing juga oke. Tapi dengan catatan rekan-rekan trader sudah di dalam. Kalau baru mau masuk ya hati-hati. Nah, kalau sudah di dalam bisa ya potensi swing. Next, saham WH. WH secara trend lain kita lihat ini flag di sini kemudian flag lagi, jadi continuous flag pattern. Jadi potensial ini seperti ini ya kan, potensial naik. Nah ini seperti kalau secara trend line ini potensi naik ya. Setelah membentuk candle di sini, candle bearish Marubozu, ini potensi pembalikan arah. Jadi ada potensi ke sini ya. Setelah mantul di area support 202, dan ini kita lihat trading volume tradingnya ya.
walaupun lebih kecil dibanding volume kemarin, tetapi secara stokastik ya potensi pantulan golden cross. Kalau kita lihat di sini MACD malah menunjukkan classic bullish divergence. Kalau ini masih di area atas ya. Ini kalau kita lihat kenapa di sini golden cross-nya kan ini ya. Jadi ini kesimpulannya potensi lanjut buat swing sangat oke. Next, real. Real sama ya, hampir sama dengan WH. Jadi continuous flag pattern. Nah, kalau kita lihat ini kurang lebih sama. Ini ada potensi juga di bawah sini ya. Sama potensial buat swing ya kalau kita mau ini. Ini ya. Potensialnya ke sini ya. Kalau kita lihat ini mungkin pembalikan arah, tetapi kalau kita lihat secara volume trade ini kan sudah berkurang ya. Volume tradingnya lebih kecil dibanding volume share sebelumnya. Walaupun di sini ada potensi dead cross, tapi kalau kita lihat ini kemungkinan pantulan golden cross. Karena kalau kita lihat MACD malah menunjukkan classic bullish divergence, jadi potensi naik ada ya, sama dengan WH tadi. Jadi ini bagus buat swing untuk real ini, masuk di area-area sekarang ya, di area bawah swing oke. Next Pegas. Nah, Pegas kalau kita lihat ini masih area satu way, jadi masih satu way naik turun ya. Apalagi kalau kita lihat volume trading juga ini ya lebih kecil dibanding volume share. Ini candle hanging man ya, hanging man. Jadi potensi buat turun sebenarnya sudah ada juga, walaupun di sini sudah terbentuk golden cross, tapi golden cross terbentuk di area yang cukup tinggi untuk stokastik, yaitu 85 ya, di 92. Jadi ini sedikit kita mesti nunggu pantulan retracenya dulu, nunggu ke bawah dulu kalau mau masuk. Kalaupun misalnya naik ya bullish paling nggak lebih dari resist ini ya, yang di resist 1515. Walaupun pasif pembelian dan dalam seminggu memang mengalami kenaikan 16,02%, tapi kalau kita perhatikan di sini MACD-nya mulai satu ya di sini. Tapi untuk garis signal dan garis MACD belum ada tanda-tanda ini ya patahan tren. Tapi kalau kita lihat ini sudah mulai berkurang ya untuk histogramnya ini. Jadi ini wait and see kalau mau masuk, tapi kalau sudah punya di harga bawah ya hold aja. Karena ini juga masih potensi diangkat lagi sebenarnya harganya. Jadi kalau buat fast trade mesti hati-hati, tapi kalau buat swing dengan catatan kita sudah masuk di dalamnya masih bisa lanjut ya. Jadi tunggu pembalikan arahnya dulu kalau mau masuk yang belum punya barang. Next saham NICL. NICL kalau kita lihat ini ya, terbentuk candle 2 hari ini inverted hammer ya, ini dengan ini. Dan ini terbentuk golden cross tapi kayak patahan ya, seperti ada patahan. Tapi potensial nextnya ada. Kalau kita lihat walaupun di sini teknikalnya penjualan atau fast sell, volume trading mendukung ya untuk naik. Ini lebih besar daripada volume share. Jadi ini sebenarnya potensi naik karena masih di area sideways. Bisa saja naik lambat, naik pelan-pelan, merambat naik ya. Walaupun ya mungkin agak butuh lama ya. Kecuali ada stimulus lain seperti news yang mendukung atau perencanaan perusahaan ya mungkin bisa langsung naik tinggi. Kalau seperti ini mungkin pelan-pelan ya, dikit-dikit naiknya. Bisa ambil nunggu di bawah-bawah. Bisa masuk kalau mau ini, tapi sabar ya, mesti sabar. Artinya tetap potensi naik ada. Next saham PTBA. Nah ini kalau kita mau masuk di PTB sebenarnya potensial karena ini sudah reversal ya. Kalau kita lihat ini reversal, mungkin walaupun masih dalam fase 1 8 nggak mungkin ya belum bisa break di
resist ini ya di 3000, tapi setidaknya ini bisa ke atas dengan catatan yang masuk dari tadi ya. Kalau masuk di sini potensi dulu karena ini volume trading lebih sedikit dibanding volume, lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat stokastik ada potensi membentuk golden cross walaupun sudah dari area yang cukup tinggi untuk dibawa turun, tapi di sini ada potensi reversal. Artinya potensi di sini untuk membentuk golden cross dan artinya naik di sini ada ya. Potensi lanjut PTBA naik ada. Next Inco. Inco kalau kita lihat secara trendline ini sudah break di sini apa maaf. Ya, udah mantul di support sini ya di 4490. Tadi gagal break di sini di 4890. Di sini kita lihat ya. Tadi dia high-nya 4910. Close-nya 4830. Ada kenaikan 1,47%. Kenapa bearish? Karena harga lastnya tuh di bawah harga open. Artinya harga open lebih tinggi daripada harga last tadi. Tapi secara keseluruhan masih potensi lanjut kalau kita lihat secara teknikal. Walaupun volume trading lebih kecil ya dibanding sehari sebelumnya, tapi kalau stokastiknya kita lihat ini masih terus naik ya. Nah, terus naik, terus plus kalau kita lihat MACD. Nah ini MACD-nya ya kita lihat naik juga. Classic bullish divergence. Jadi potensi lanjut ya.